Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Zalia dalam kelas Bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teks drama. Apa saja yang akan kita bahas pada hari ini? Yang pertama ada pengertiannya, terus ada unsur-unsur drama, terus ada struktur teks drama dan kebahasaan teks drama. Selamat menonton ya. Baik, anak-anak ibu semuanya, sekarang kita akan mempelajari dulu tentang pengertian teks drama. Drama adalah komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau acting atau dialog yang dipentaskan. Drama biasa disebut juga dengan istilah lain seperti sandiwara, lakon, tonil, sendratari, atau tablo. Jadi, drama itu prosa yang dapat digambarkan dalam kehidupan pada watak atau tingkah laku dari dialog yang dipentaskan. Baik, untuk naskah drama sendiri adalah sebuah teks yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku atau acting yang dipentaskan. Bisa dibilang, naskah drama merupakan blueprint dari sebuah drama karena drama akan dieksekusi sesuai dengan naskah drama yang sudah dibuat. Jadi ini untuk pengertian dari naskah drama. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur drama. Unsur-unsur drama terdiri atas 4, yaitu yang pertama alur, kedua penokohan, yang ketiga dialog, dan yang keempat latar. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas satu persatu. Unsur-unsur drama yang pertama yaitu alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Alur drama mencakup bagian-bagian pengenalan cerita, konflik awal, perkembangan konflik, hingga penyelesaian. Jadi alur di sini dia dari awal dijelaskan secara rinci sampai akhir dari cerita drama tersebut. Nah, di dalam drama terdapat 3 jenis alur. Yang pertama ada alur maju, ada alur mundur, ada alur campuran. Bagaimana kita bisa melihat alur maju dulu? Kita lihat ya. Alur maju adalah alur yang menggambarkan cerita berjalan berurutan ke depan atau kronologis. Jadi, alur maju ini dia tidak pernah mengkilas balik. Dia ceritanya berurutan atau kronologis ya. Itu untuk alur maju. Yang kedua, alur mundur. Alur mundur adalah alur yang menggambarkan cerita berupa peristiwa mundur ke belakang atau sorot balik, atau istilah lainnya yaitu flashback. Jadi, untuk alur mundur ini dia ada di dalam sebuah cerita tersebut, dia terdapat
flashback atau mengingat-ingat masa-masa yang lalu atau yang sudah dilewati. Itu alur mundur atau flashback. Dan yang terakhir, yang ketiga, alur campuran. Untuk alur campuran ini adalah perpaduan dari alur maju dan mundur atau disebut juga convergence atau ada flashback-nya dan ada kronologisnya ya. Jadi dia campuran kedua alur maju dan alur mundur. Tuh, seperti itu ya. Untuk terdapat 3 jenis alur. Berikutnya, penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan karakter tokoh. Dalam sebuah pementasan drama, tokohlah yang menggambarkan atau memerankan secara langsung cerita yang ada dalam naskah drama. Jadi di dalam drama itu ada tokoh atau penokohan karakter dari drama yang disajikan. Nah, berikutnya tokoh terbagi dua berdasarkan perannya, yaitu ada tokoh utama dan ada tokoh pembantu. Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi sentral cerita dalam pementasan drama. Jadi dia ini tokoh sentral yang selalu muncul ya dalam cerita drama. Kalau tokoh pembantu adalah tokoh yang dilibatkan atau dimunculkan untuk mendukung jalan cerita. Jadi kalau tokoh pembantu ini dia hanya membantu dari tokoh utama atau tokoh sentral biar ceritanya itu dikemas menjadi menarik ya, seperti itu. Berikutnya, dialog. Dialog adalah karya tulis yang disajikan dalam bentuk percakapan antara dua tokoh atau lebih. Dalam dialog terdapat dua unsur. Nanti kita bahas ya di slide berikutnya. Jadi dialog ini adalah percakapan antar tokoh ya. Itu dialog. Terdapat dua unsur dialog, kita bahas selanjutnya. Nah, jenis dialog yang pertama yaitu wawancang adalah kata-kata atau kalimat yang harus diucapkan oleh tokoh dalam drama. Nah, selanjutnya itu ada kramagung. Kramagung adalah petunjuk perilaku atau tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Biasanya letak kramagung ini yang di dalam kurung itu ya, yang di dalam kurung setelah dialog atau sebelum dialog itu ada dalam kurung. Nah, itu termasuk ke dalam kramagung. Berikutnya latar. Latar adalah keterangan mengenai ruang dan waktu yang ada dalam drama. Latar dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu latar tempat. Latar tempat menggambarkan lokasi terjadinya setiap scene dalam drama atau setiap babak dalam drama itu ya. Nah, latar tempat dapat digambarkan dengan bantuan properti yang mendukung, misalnya drama yang dipentaskan adalah drama fabel yang berlatar tempat di hutan belantara, maka bisa ditambahkan properti seperti pohon-pohon buatan, rerumputan buatan, bunga-bunga buatan, dan lain-lain ya, untuk menjelaskan karakter dari para tokoh fabel tersebut. Nah, berikutnya ada latar waktu.
Latar waktu menggambarkan waktu terjadinya setiap scene dalam drama. Bisa berupa hari, jam, tanggal, bulan, maupun tahun. Sama halnya dengan latar tempat, latar waktu juga dapat digambarkan dengan bantuan properti yang mendukung. Misalnya suatu scene dalam drama berlatar waktu siang hari yang terik, maka bisa ditambahkan properti seperti lampu sorot berwarna terang yang menandakan bahwa scene tersebut terjadi di siang hari. Begitupun sebaliknya, kalau scene-nya cerita malam hari, seperti itu ya. Jadi menyesuaikan ya, latar waktu di dalam drama itu menyesuaikan dengan cerita yang ada. Nah, berikutnya ada latar suasana. Latar suasana menggambarkan suasana terjadinya setiap scene dalam drama. Latar suasana dapat digambarkan dengan bantuan properti musik maupun akting yang dilakukan tokoh. Misalnya, suatu scene dalam drama berlatar suasana yang mencekam, maka bisa ditambahkan properti seperti lampu yang remang-remang, musik yang menegangkan, dan akting tokoh yang seolah merinding dan ketakutan. Itu untuk latar suasana. Oke, baik. Sekarang kita akan membahas tentang struktur teks drama. Struktur teks drama terdiri atas 3 bagian, yaitu prolog, yang kedua dialog, dan yang ketiga epilog. Kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama yaitu prolog. Prolog adalah bagian berupa kata-kata pembuka, pengantar, ataupun latar belakang yang umumnya disampaikan oleh dalang, narator, atau tokoh tertentu. Nah, berikutnya dialog. Dialog adalah percakapan antar tokoh dalam drama. Dialog terdiri atas 3 bagian, yaitu orientasi, bagian awal cerita, komplikasi, bagian pengembangan cerita, resolusi, bagian akhir cerita. Jadi kalau kita lihat di dalam sebuah naskah drama, orientasi itu biasanya terletak di awal, komplikasi itu bagian pengembangan cerita di tengah-tengah, antara resolusi bagian akhir dari teks drama dalam cerita. Tuh ya, untuk resolusi biasanya di bagian akhir cerita. Nah, berikutnya epilog. Epilog adalah kata-kata penutup yang berupa simpulan maupun amanat tentang keseluruhan isi dialog. Itu epilog ya. Nah, berikutnya ciri-ciri drama. Jadi, dalam sebuah drama itu memiliki ciri-ciri khas yang perlu kita ketahui bersama. Antara lain, cirinya disampaikan dalam bentuk dialog. Ya, berarti namanya juga drama, dia ada dialognya ya. Yang kedua, memiliki tokoh dan karakter yang diperankan. Jadi tokohnya siapa, karakternya bagaimana, terus karakter perannya apa, itu dalam ciri-ciri drama. Berikut terdapat konflik atau ketegangan yang menjadi inti dari cerita drama. Ya, namanya juga cerita drama, cerpen, novel, film ya. Semuanya pasti ada cerita, ada konflik ya yang dibahas. Yang kenapa dibuat konflik? Karena biar pemirsa atau penonton itu bersemangat
atau penasaran untuk menonton drama tersebut sampai habis dia nontonnya ya. Jadi dia bertanya-tanya, apa sih kira-kira ending dari drama ini, seperti itu. Berikut dilakukan di atas panggung yang telah dilengkapi dengan peralatan dan properti untuk menghidupkan suasana. Iya, jadi bedanya antara drama dengan film ya. Kalau drama itu kan dia dipentaskan di atas panggung ya, ada panggungnya. Kalau drama beda sama film. Kalau film itu lokasi tempat mereka syuting itu biasanya tidak tidak satu tempat di situ saja, tidak. Biasanya ada misalnya di rumah, ada di mobil, di jalan, seperti itu. Tapi bedanya kalau drama dia hanya dipentaskan di atas panggung ya. Nanti panggungnya itu di misalnya suasana malam yang hening, diset oleh penata cahaya lampu, penata panggungnya. Bagaimana sih biar drama ini bisa menjelaskan tentang latar suasananya itu ya. Suasana yang tergambar di dalam cerita itu. Itu kalau untuk drama. Berikut dilakukan di hadapan penonton karena drama merupakan sarana hiburan. Iya. Jadi karena drama ini dia langsung, jadi ya langsung penonton kita misalnya tokoh dengan penonton itu secara langsung mereka melihat drama. Jadi mereka penonton itu bisa menilai si tokoh-tokoh yang memerankan drama itu secara langsung. Dia menilainya karena dia melihat pertunjukan itu secara langsung ya. Pertunjukannya dilihat secara langsung. Itu beda antara drama dengan film ya. Kaidah kebahasaan drama, kaidah kebahasaannya misalnya yang pertama berupa dialog, menggunakan tanda petik pada dialog, menggunakan kata ganti orang ketiga pada bagian prolog atau epilog, dia, beliau, ianya, menggunakan kata ganti orang pertama dan kedua pada bagian dialog, misalnya aku, saya, kami, kita, kamu. Banyak menggunakan konjungsi temporal, misalnya sebelum, sekarang, setelah itu, mula-mula, kemudian. Banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa, misalnya menyeluruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadap, beristirahat, dan lain-lain ya. Terus banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh, misalnya merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mengalami, dan lain-lain. Banyak menggunakan kata sifat, bersih, ramai, baik, cantik, seperti itu ya. Ini untuk kaidah kebahasaan teks drama. Oke, baik. Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya untuk pembahasan kita pada materi teks drama hari ini. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.